Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya? Baik Bu. Puji Tuhan kalau kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita memulai akan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh tibakan kami di tempat ini dengan keadaan baik. Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa sembahyang kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Indri karena telah membawa kita di dalam doa. Sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Tidak Ibu. Siapa yang tidak hadir? Meci Lilita Ibu. Alasannya? Di bulan tahun hari Bu dia ada belanja di pasar. Oh begitu, nanti kasih tahu Mecin dibilang ada salam rindu dari Ibu. Ya Ibu, kayaknya dong bikin pesta Bu. Oh ada bikin acara, iya nanti baru kita pi rame-rame ya kalau ada undangan. Ya Ibu. Oke, kembali ke laptop. Jadi hari ini kita belajarnya tentang gerak pada tumbuhan. Pasti sebelum kita masuk ke dalam materi kita, pasti anak-anak bertanya, kok hari ini kita tidak belajar di dalam kelas? Karena hari ini kita belajarnya di luar ruangan kelas dan kita menggunakan metode pembelajaran NHT atau number head together. Jadi semuanya sudah dapat nomor. Sudah. Oh, Ibu lihat sudah ada yang pakai di kepala. Ya Ibu. Jadi kan minggu lalu Ibu sudah kasih tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi Ibu harap kalian sudah belajar di rumah. Semua sudah belajar. Sudah Ibu. Jadi materi kita hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Anak-anak, hai. Halo. Sampai semangat. Halo. Hai. Oke. Bergerak. Pernah dapat dengar kata bergerak? Pernah. Jadi bergerak ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kira-kira ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada apa-apa, Sa? Bernafas, berkembang biak, bereproduksi, Dan apa? bergerak. Bergerak, iya. Ada bernapas, berkembang biak, bereproduksi, membutuhkan makanan dan minuman, dan salah satunya itu adalah bergerak. Jadi makhluk hidup itu kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan ini bergeraknya itu berpindah tempat. Dia bergerak itu semua dia punya anggota tubuh itu bergerak. Dari dia punya ujung kaki sampai kepala itu bergerak. Atau yang ketong biasa sebut dengan lokomosi. Sedangkan kalau tumbuhan ini dia hanya sebagian dia punya anggota tubuh saja yang bergerak. Misalnya hanya dia punya akar saja yang bergerak, atau dia punya daun saja, atau dia punya batang saja yang bergerak. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira anak-anak pernah dapat lihat tumbuhan itu bergerak? Pernah. Seperti apa? Seperti pohon yang ditiupkan angin. Oh, bukan bergerak yang karena ditiup angin ya. Contoh lain. Sama seperti pohon putri malu. Yang kalau disentuh daunnya menutup. Itu merupakan salah satu contoh dari gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan ini dia dapat bergerak jika ada rangsangan. Misalnya rangsangan cahaya, rangsangan sentuhan, rangsangan gravitasi, rangsangan zat kimia, dan lain-lain. Jadi gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak autonom atau gerak spontan dari dalam tubuh tumbuhan sendiri, dan kedua itu gerak higroskopis atau gerak karena kadar air yang ada di dalam sel. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar lingkungan tumbuhan tersebut. Jadi dari ketiga ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Dan untuk itu untuk lebih jelasnya Ibu akan bagikan kalian LKS dan kalian kerjakan. Waktu kalian mengerjakan itu adalah 15 menit. Kalian bisa lihat pada buku cetak yang telah dibagikan. Setelah itu yang bernomor
satu dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah. Belum Ibu. Kelompoknya Astrini lagi 5 menit ya. Oke Bu. Oke, sudah ya, waktunya sudah pas 15 menit. Karena itu yang telah ditentukan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman bisa lihat pada LKS-nya masing-masing. Gambar yang pertama, fototropisme, merupakan gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya, seperti pada gambar tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya. Yang kedua, termonasti, merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu seperti pada gambar, yaitu maksudnya bunga tulip pada musim semi yang hangat. Yang ketiga, tismotropisme, merupakan gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan seutuhan atau persinggungan, seperti pada gambar, yaitu gerak meliput ujung batang atau seluruh. Yang keempat, kemotropisme, merupakan gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok kami. Teman-teman bisa lihat pada LKS yang ada di tangan teman-teman masing-masing. Gambar yang pertama, hidrotropisme, merupakan gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Misalnya pada gambar yaitu
akar tanaman tumbuh bergerak menuju tempat yang banyak airnya di tanah. Yang kedua, tikmonasti merupakan gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran, misalnya gerak menutupnya daun putri malu. Yang ketiga, fotonasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, misalnya mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Yang keempat, geotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Pada gambar, gerak akar menuju pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Kelompoknya Astri ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta satu orang untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Saya, Bu. Silakan. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari yaitu gerak pada tumbuhan itu merupakan gerak terbatas, dan gerak pada tumbuhan itu disebabkan oleh adanya rangsangan seperti rangsangan cahaya, zat kimia, gravitasi bumi, dan lain-lain. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak autonomi, higrokopis, dan esionom. Jadi itu merupakan kesimpulan yang sudah teman kalian Hindri berikan. Betul ya? Jadi gerak pada tumbuhan ini merupakan gerak terbatas. Tumbuhan juga bergerak. Jadi dia kan geraknya itu terbatas. Tidak semua dia punya anggota tubuh itu bergerak. Jadi tumbuhan ini bergerak karena adanya rangsangan tadi, misalnya cahaya, gravitasi, zat kimia, cahaya dan lain-lain. Jadi gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3. Ada gerak autonom, gerak higrokopis, dan gerak esionom. Tadi anak-anak sudah jelaskan ada gerak apa-apa saja, di punya gambar apa-apa saja seperti itu. Jadi materi kita hari ini kurasa sudah cukup jelas, dan tadi juga tidak ada pertanyaan. Karena itu Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian bisa buka di halaman 57 buku cetak yang ada di tangan kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Ingat dikerjakan ya, minggu depan kumpul. Dan Ibu akan kasih tahu materi apa yang akan kita pelajari lagi pada minggu depan, yaitu materi yang kita pelajari itu sistem reproduksi pada manusia. Jadi Ibu harap kalian belajar supaya nanti minggu depan itu ada kuis. Jadi kalian bisa menjawab. Sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Jangan bilang sudah nanti minggu depan datang muka tangan. Sudah? Sudah, Ibu. Kakak Sela? Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan untuk berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menjaga kami anak-anak-Mu dari awal pembelajaran kami hingga berakhirnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan pulang, tapi terima kasih pulang Engkau memberkati kami mulai dari tempat ini hingga tidakkan kami di rumah kami dengan keadaan selamat ya Tuhan. Tuhan, ini adalah sembahyang kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Ingat belajar ya. Ya Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Siang Ibu.